Dulu, setiap tahun selalu diadakan pencak dor di alun-alun Kota Madiun. Dan sekarang lebih dikenal sebagai sebutan tarung bebas, yang masih sangat dilestarikan di Kediri dan Probolinggo. Berdasarkan data-data dari sumber yang didapat, bahwa di era tahun 60-an biasa diadakan pertandingan pencak silat dor di alun-alun Kota Madiun. Pada saat itu, naiklah pesilat tangguh yang sulit dikalahkan, bahkan belum ada seorang pun yang mengalahkannya di geladah jawara pencak silat dor. Beliau adalah Syekh Wulan dari Ponorogo. Pada masanya, PSHT belum pernah mengikuti pertandingan pencak silat dor tersebut, dikarenakan PSHT lebih mementingkan pada pertandingan pencak silat yang resmi. Tetapi akhirnya PSHT pun mengikuti juga pertandingan pencak silat dor tersebut, dikarenakan ada perjanjian yang sangat memberatkan PSHT. Perjanjian tersebut berbunyi, jika sampai matahari tenggelam dan Syekh Wulan tidak ada yang mengalahkannya, maka semua perguruan di Madiun tidak diperbolehkan melebarkan sayapnya di luar kota Madiun. Begitulah perjanjiannya. Dan akhirnya pada saat itu banyak pendekar silat pada heboh, namun semuanya tidak ada yang berani untuk menaik ke gelanggang pencak dor tersebut. Karena perjanjian yang sangat sulit ini, akhirnya PSHT pun mengikutinya. Dan pada saat itu, Raden Mas Sutomo Mangkujoyo yang merupakan murid dari Ki Hajar Utomo mengumpulkan anggota dan siswa PSHT. Kemudian beliau berkata, siapa yang siap dan berani maju untuk menghadapi Syekh Wulan? Dan tak lama kemudian teracunglah warga dari PSHT yang berada di barisan paling belakang. Ia bernama Raden Mas Imam Kusupangat. Raden Mas Sutomo Mangkujoyo pun tersenyum dan mengizinkan Raden Mas Imam Kusupangat mengikuti pertandingan tersebut. Ada yang menceritakan bahwa Eyang Badinilah yang menyempurnakan lambang PSHT. Beliau mendudukan Raden Mas Imam Kusupangat di atas tampah yang berisikan kacang hijau. Karena pertandingan tersebut bukan hanya adu ketangkasan pencak silat saja, namun juga ilmu kanuragan dan kadigdayan atau kesaktian. Setelah ritual selesai, beliau tidak langsung menuju ke lokasi pertandingan, namun beliau pulang ke rumah untuk meminta doa restu ibunya yang bernama Raden Ayu Kusmiyatun, dan lanjut berziarah ke makam ayahnya yang bernama Raden Mas Ambar Kusensi. Barulah Raden Mas Imam Kusupangat menuju ke lokasi pertandingan tanpa diantar saudara-saudara dari PSHT. Karena beliaulah sendiri yang meminta saudara PSHT lebih baik menunggu kedatangannya saja di geladak pertandingan. Setelah beliau sampai di geladak pertandingan, beliau langsung disambut oleh Raden Mas Sutomo Mangkujoyo. Raden Mas Sutomo Mangkujoyo menepuk pundak Raden Mas Imam Kusupangat. Beliau berpesan, mati dan hidup PSHT di tanganmu sekarang. Maka kamu harus waspada dan memperoleh kemenangan yang sejati dan tidak curang. Begitulah pesan dari Raden Mas Sutomo Mangkujoyo.
Raden Mas Imam Kusupangat pun mengangguk dan mencium tangan Raden Mas Utomo Mangkujoyo sebelum naik ke geladak. Setelah naik ke geladak pertandingan, beliau berbicara kepada Syekh Wulan. Apakah saya boleh menyampaikan permintaan kepada Anda? Syekh Wulan pun menjawab, ya, silahkan. Saya menyetujui jika saya kalah, semua perguruan yang ada di bumi Madiun tidak akan keluar dari wilayah Madiun. Tetapi, jika saya menang, saya meminta agar santri-santri Anda masuk dan ikut latihan di PSAT. Hanya itu saja permintaan saya. Syekh Wulan pun menyetujuinya. Dan dimulailah pertandingan pencak dor itu. Mungkin semua menyangka kalau pertandingan itu akan berjalan sangat sengit dan lama. Namun kenyataannya dalam waktu 1 menit lebih 58 detik, Syekh Wulan sudah terkapar dan tidak dapat melanjutkan pertandingan lagi. Maka keluarlah Raden Mas Imam Kusupangat sebagai juara dalam pertandingan tersebut. Kemudian pada era tahun 70-an, Syekh Wulan silaturahmi ke rumah Raden Mas Imam Kusupangat tanpa adanya permusuhan di antara mereka. Mereka melebur dalam canda dan tawa. Bahkan Raden Mas Imam Kusupangat berkelekan pada Syekh Wulan. Pripun menawi kulolan panjenengan gelut malih? Maka beliau tertawa. Syekh Wulan pun ikut tertawa lepas. Dan sama sekali di antara mereka tidak ada dendam. Setelah itu, beliau mengizinkan santri-santrinya ikut bergabung latihan dengan PSAT dan mendukung PSAT melebarkan sayapnya ke penjuru hingga sekarang.